Puji Tuhan saudara sekalian, kita semuanya bisa bangun dalam keadaan sehat. Ini semuanya adalah anugerah Tuhan dan berkat Tuhan. Mari kita sama-sama berdoa sebelum kita baca firman Tuhan. Tuhan Yesus, terima kasih atas hari yang indah ini. Biarlah Tuhan, Roh Kudus Engkau bisa menjamah kami. Tuhan melindungi kami, memberkati kami. Urapi hamba Engkau yang tidak layak. Dalam nama Engkau Tuhan Yesus, kami telah berdoa. Haleluya. Amin. Saudara sekalian, di Kejadian 31 ayat 5. Lalu ia berkata kepada mereka, "Telah kulihat dari muka ayahmu bahwa ia tidak lagi seperti yang sudah-sudah kepadaku, tetapi Allah ayahku menyertai aku." Nah, bagi Yakub, Laban adalah seorang pelindung, penjaga serta penyelamatnya pada awal pelariannya. Laban memberinya tumpangan, pekerjaan, serta jaminan masa depan. Namun, beberapa waktu kemudian, situasi berubah. Laban mulai menganggapnya sebagai aset untuk dieksploitasi. Lama-kelamaan, ia dianggap sebagai ancaman yang dapat melebut semua kekayaan Laban. Yakub pun menghadapi berbagai tipuan serta kecurangan dari sang mertua. Puncaknya, 20 tahun kemudian, Yakub memutuskan untuk melarikan diri dari Laban dengan membawa keluarga serta harta miliknya. Saudara sekalian, inilah gambaran yang jelas sekali bahwa menjelaskan kepada kita manusia bisa berubah, bahkan dalam sekejap. Yang tadinya menyambut kita dengan sukacita bisa menjadi orang yang paling membenci kehadiran kita. Kenapa? Situasi. Kenapa? Kemungkinan ada sesuatu yang orang itu cemburu dan takut. Laban takut Yakub lebih kaya dari dia, Yakub bisa rampok harta dia. Nah, karena itu dia benci dan dia mau usir dan dia tidak suka lagi dengan Yakub. Nah, yang tadinya dalam hidup kita paling mendukung kita bisa menjadi penentang utama kita. Yang tadinya bersikap lama dan murah hati bisa menjadi ketus dan suka mengungkit pembeliannya. Ini terjadi tidak selalu karena kita melakukan kesalahan. Sebaliknya, bisa saja karena kita memiliki kualitas hidup yang lebih baik sehingga kehadiran kita membuatnya merasa tersisih. Nah, ini berarti bahwa kita tidak seharusnya bersandar pada manusia, saudara sekalian, karena sikap setiap orang dapat berubah sewaktu-waktu sekejap. Syukurlah Yakub menyadari hal itu sehingga ia tidak menggantungkannya hidupnya kepada sang mertua. Tadinya apapun diberikan oleh Laban, tetapi dia sadar bahwa bukan Laban yang dia harus percaya, bukan Laban yang dia harus bersandar. Dia harus bersandar kepada Tuhan. Nah, apa yang terjadi? Sebaliknya, Yakub berserah kepada penyerta Allah. Dialah Allah lah yang membuat segala usaha Yakub berhasil, bahkan melampaui kekayaan sang mertua. Dialah Allah yang menjanji untuk selalu menyertai, melindungi, memelihara, serta memberkati kita. Tuhan tidak pernah berubah. Ya, Alkitab mengatakan Yesus kita ini, He is the same yesterday, today, and forever. Dia kemarin, hari ini, dan selama-lamanya sama. Kita dapat memegang janjinya, serta sepenuhnya menyandari hidup kita ini kepada Tuhan. Saudara sekalian, mari di cerita ini kita sadar, jangan kita bersandar pada manusia. Bersandarlah kepada Tuhan yang cinta pada kita. Dia tidak akan tinggalkan kita. Manusia bisa berubah. Orang yang kita hormati, orang yang kita cintai bisa berubah, tinggalkan kita. Tapi Yesus tidak pernah meninggalkan kita. Di tengah-tengah arus dunia yang senantiasa berubah-ubah, kita bersyukurlah memiliki Tuhan Yesus yang setia, yang tidak pernah berubah. Kasih Dia buat kita ini sampai selama-lamanya. Saudara sekalian,
Marilah kita jangan tinggalkan Tuhan, cinta Dia, ya, dan jangan kita jual Yesus. Saya sering mengatakan, apa artinya jual? Yaitu karena cewek kita tinggalkan Tuhan, karena kekayaan kita tinggalkan Tuhan, karena kita tersinggung dengan pendeta, dengan menantu, dengan teman orang Kristen, kita tinggalkan Tuhan Yesus. Jangan. Marilah kita ingat Tuhan Yesus kita baik, setia sampai selama-lamanya. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus atas firman Engkau dan contoh yang begitu berarti buat kita sadar. Janganlah kita bersandar kepada manusia, tetapi bersandar kepada Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan atas kesetiaan Engkau. Terima kasih atas kasih sayang Engkau. Terima kasih atas berkat Engkau. Dalam nama Engkau Tuhan Yesus kami berdoa. Amin.